podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sobat podcast masih sehat kan? Oke, hari ini kita akan seperti biasa bincang-bincang dengan narasumber yang kita hadirkan. Dan alhamdulillah sekarang bersama Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mas Roni. Ini sudah lama Pak kita undang ke sini. Ya. Oke Pak, ini biasanya kalau kita undang itu biasanya ada sesuatu yang harus kita diskusikan Pak Iwan. Jadi, ya sebelum itu bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik loncengnya, jangan lupa di-share juga, karena apa, dengan kita nanti teman-teman subscribe dan klik loncengnya itu menambah semangat kami untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah, doanya Sehat. Jadi Pak Iwan, ini kesibukan di wilayah apa ini Pak? Sepertinya dengar-dengar bahas isu Pak ya Pak. Itu isu apa gak isu? Apa yang dibahas Pak? semboyannya ISO ra ISO kudu ISO. Oh gitu, iya. Itu yang lebih apa sih Pak? Jadi ISO 9001 itu dianggap sebagai memang pembuka dari sertifikasi standar internasional bagi standarisasi selanjutnya. Dianggap yang paling umum karena itu mengerjakan dua hal. Satu, kita harus mampu memprediksi sasaran mutu yang ingin kita raih. Selain itu, kita juga harus mampu mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Karena manusia itu paling khawatir terhadap sesuatu yang dia unpredictable. Nah, ISO 9001 itu mensyaratkan seperti itu, dan alhamdulillah kemarin sudah keluar sertifikatnya. Dan ini tidak berhenti Mas Roni, di semester 2 ini sudah ada target dari pengurus, kita Laismu Jateng harus sudah sertifikasi ISO 37001, itu tentang anti suap. Anti suap, berarti memang berjenjang ya Pak ya? Ya. ISO-nya, oke. Berarti memang bertahap pembenahan terus ya Pak ya, dari yang dulu awalnya audit, terus sudah beberapa sekarang sudah ISO. Kemarin juga beberapa kali terbaik nasional ya Pak ya, kalau tidak salah kemarin. Ya, 2 kali berturut-turut rakenas terakhir. Oke, alhamdulillah. Berarti memang meskipun sudah terbaik tetap harus ada yang diperbaiki ya Pak ya. Betul, masih tidak banyak. berpuas diri berarti Pak ya. Masih banyak. Siap. Ya Pak Iwan, ini kan alhamdulillah kita sudah kemarin Ramadan, Masya Allah banget Pak, Laismu se-Jawa Tengah gitu, jadi kabupaten yang lainnya. Sampai berapa sih Pak kemarin kalau tidak salah Ramadan itu? Sekitar 90% dari target sudah kena gitu. Jadi tapi ternyata beberapa daerah belum closing sampai akhir Ramadan gitu. Tapi insya Allah kalau sudah bisa closing target 58 miliar gitu, kita kena insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, keren ya Pak. Setiap tahunnya mesti ada kenaikan. Ya, biasanya kan di Laismu sendiri itu selain Ramadan itu kan ada hari besar ya Pak ya. Hari Raya Idul Adha yang biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan Laismu Jawa Tengah itu bikin kayak program seperti ini Pak, ya Rendangmu ini. Nah, ini berarti tahun keberapa itu Pak Iwan? Ini berarti menginjak tahun ke-7 kita tahun ke-7 program Rendangmu. Ya, tahun yang pertama kita ngikut Laismu Kendal. Jadi Laismu Kendal ini pionir nasional untuk pengalengan hewan korban. Produknya sama, rendangmu juga. Kemudian 2 tahun berikutnya itu kita ikut dengan Laismu Jatim, karena Laismu Jatim itu pionir dalam level korporasi untuk pengelolaan daging korban dalam untuk dijadikan rendang itu. Kemudian 3 tahun berturut-turut kemarin kita mengolah sendiri Laismu Jawa Tengah, juga menerima dari wilayah dan pusat di Pronas, dan insya Allah ini kita sudah MOU untuk pengelolaan untuk yang tahun keempat ini. Tahun keempat, berarti masih di Pronas juga ya Pak ya? Iya, masih di Pronas. Siap Pak. Kalau melihat secara keseluruhan Pak, sebenarnya respon masyarakat itu seperti apa sih Pak? Apa setiap tahunnya ada kenaikan atau mungkin setiap tahunnya mungkin ada komplain-komplainan kayak gitu, gimana sih Pak tanggapan jenengan? Kita bersyukurnya dari tahun ke tahun itu trennya naik gitu. Bahwa ada evaluasi tentu. Kita sangat mensyukuri kesadaran manajerial di Laismu ini ya, bahwa bukan berarti kita nggak boleh salah gitu. Nggak ada orang yang nggak salah. Iya, betul, gitu. Tidak disebut. Tetapi yang paling penting adalah prinsip continuous improvement gitu. Jadi kita harus selalu move on, melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus,
tidak denial ya, tidak terlalu membela diri, tidak terlalu menutup diri terhadap perbaikan. Yang kekurangan segera kita tutupi, lakukan perbaikan-perbaikan, dan alhamdulillah 2023 kemarin hasilnya alhamdulillah sesuai harapan gitu. Masih ada evaluasi tentu, masih ada evaluasi. Kemarin vendor kita juga sudah lakukan perbaikan-perbaikan, audit syariah juga sudah kita lakukan, catatan dari Dewan Pengawas Syariah juga sudah kita sampaikan, dan vendor kita alhamdulillah juga akomodatif, perbaikan mereka siap lakukan gitu. Jadi insya Allah lah kita selalu optimis tahun 2024 ini lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Berapa miliar Pak targetannya? Targetnya 5,8 miliar. 5,8 miliar. Oke, siap. Iya, ini menarik sekali Pak. Sebenarnya kan setiap tahun itu juga kita bahas Pak, tapi setiap tahun juga kan harus kita ingatkan, karena masyarakat memang luar biasa ketika budaya yang biasanya di kampung terus sekarang harus ikut rendang kayak gitu. Mungkin bisa diulangi lagi Pak, kenapa sih kok harus ikut rendang? Kan mending di kampung saja, yang bisa dilihat tetangganya, bisa diumumkan di masjid. Gimana Pak? Gimana? Iya, kita ini kan bertahun-tahun ya Mas Roni berdakwah terhadap korban ini. Dulu tahun 2011 kita mendakwahkan kepada masjid-masjid yang regeng, istilah orang Jawa ya, yang sudah dakwahnya maju, ekonominya juga maju sehingga korbannya banyak, untuk mau kita bawa ke desa. Nah, desa-desa, dan hingga kita tiap tahun itu hampir ketemu saja itu masjid yang puluhan tahun nggak mampu korban gitu. Itu kita lakukan dari sejak 2011 sampai 2018 kita mulai mengenal rendangmu itu gitu. Ternyata juga antara mudah dan tidak mudah. Buktinya mudah apa? Selalu saja peningkatan kesadaran masyarakat umat untuk mau berkorban di tempat-tempat yang paling membutuhkan itu naik terus. Tidak mudahnya ternyata juga kalau kita tidak selalu mendakwahkan akan macet juga gitu, akan macet juga. Buktinya yang dulu ikut tahun depan belum tentu ikut juga, tetapi yang sadar baru ternyata juga tambah. Itu yang saya bilang mudah dan tidak mudah. Pun demikian ketika sejak 2018 kita mengenalkan rendang. Jadi kenapa sih kita keroyo-royo berbagi seperti itu? Ini kan produk dua hal. Satu, produk kesyukuran. Jadi alhamdulillah kalau saya sering mencontohkan itu karena rumah bersebelahan dengan masjid di kota ya. Waktu kecil korban itu mayoritas kambing. Kalaupun ada sapi 1-2. Sekarang kebalikan. Mayoritas sapi, kalaupun ada kambing 1-2. Itu membuktikan satu, dakwah Islam ya maju, dua, ekonomi juga meningkat gitu. Tapi di sisi lain di desa-desa yang dakwah Islamnya juga minim, biasanya juga ekonominya minim, itu kan belum seperti itu. Waktu kita ketemu masjid yang selama 30 tahun tidak ada korban itu kan, yang kalau jalannya ke sana melewati alas-alas Jati, dari sini jaraknya 45 menit, lebih dekat ke Purwodadi, mampu cuman urunan satu warga, seluruh dukuh di situ paling jadi 2 kambing, dibagi ora patut, akhirnya dimasak bareng-bareng sekedar untuk bisa merasakan suasana Idul Adha atau Idul Kurban. Sedangkan di kita ini bisa ngendon di kulkas saja atau di freezer bisa mau korban berikutnya gitu. Ini kan fenomena yang sangat apa itu namanya berjarak. Nah, laismu itu posisi bridging sebagai penjembatan itu antara yang the have sama the have not itu gitu. Secara kemanfaatan kita nggak habis-habis menggali atau menyampaikan betapa luar biasanya rendangmu ini gitu. Dulu kita nggak bisa bayangin deh kok korban buat program pencegahan stunting gitu. Wong korban cuma setahun sekali kok bisa buat pencegahan stunting gitu. Kita sekarang mulai bisa ibu hamil, ibu menyusui, bisa menambah nutrisi hewani mereka lewat daging korban. Apalagi yang selalu kita ulang-ulang,
bencana alam. Iya. Selalu kita ulang-ulang bingkisan duafa. Iya. Bingkisan duafa selama ini kalaupun ada hewani, sarden, telur gitu. Sarden mulut orang Indonesia banyak yang nggak ngeh. Tapi rendangmu ini kan diakui internasional cita rasa yang hampir disukai oleh seluruh penduduk gitu. Kemanfaatannya luar biasa, tapi seperti pengalaman kita tahun kemarin ya, kita ngumpulin satu jamaah di masjid, seluruh sohibul korban juga hadir, seluruh takmir juga hadir gitu. Kita sampaikan nilai lebih, manfaat, ini juga ibroh dari Ibrahim. Pun tak satu pun dari belasan sapi yang ada di masjid itu yang Dialihkan ke sini. dialihkan ke rendang. Gitu. Iya. Iya, itu sebenarnya ini menarik sekali, Pak. Tadi kebermanfaatannya. Nah, kalau kita runtut seperti kayak di masjid tadi, itu kadang-kadang gini, Pak. Ya ini mungkin pendapat Pak Iwan juga ya. Apakah kadang di sisi lain, Pak, memang hati Pak, kembali ke hati. Kadang-kadang itu merasa iki nek kurban tak titip ning kono, aku ki wong sugih lho ning kampung. Seakan-akan aku gak kurban. Nah, itu kadang-kadang kan itu yang membuat ketakutan masyarakat. Lah itu pendapatnya jenengan pripun sebenarnya? Iya betul. Maka saya berulang kali menyampaikan bahwa ibadah kurban itu ibadah ujian tauhid. Ujian tauhid. Kalau sekedar ujian harta gampang. Betul. Gampang. Punya uang 2,5 juta, 3 juta bisa kurban. Tapi ibadah kurban yang benar-benar ibruh dari Ibrahim tentu tidak sesederhana itu. Ibrahim yang keroyo-royo menyembelih anaknya loh, yang dicalonkan sebagai penerus kerisalahan. Mosok ibruhnya sekedar uang 3 juta yang diberikan jadi hewan kurban, itu tentu tidak sesederhana itu. Dan ternyata kita mengalami betul tidak sederhana itu. Makanya saya sering guyon, kalau mau ikut program rendangmu, saya sarankan sangu kerikil. Nunggu mata itu. Untuk lempar jumroh itu. Seperti Ibrahim waktu menyembelih anaknya itu banyak setan yang ganggu gitu. Karena memang ketika ikut rendangmu itu jadinya tetangga nggak tahu, ya takmirnya nggak tahu. Cangkep gitu. cetil. Iya. Mertua yang biasanya kita bisa perlihatkan, Pak, itu kambing kita, itu sapi kita, jadi nggak bisa kita perlihatkan gitu. Tetapi kan Allah tetap tahu kemana korban kita, itu kan Allah tetap tahu. Nah, kita mau lebih berat kemana? Mau lebih berat ke penilaian manusia atau lebih berat ke penilaian Allah? Maka saya bilang, ikut program rendangmu itu ujian tauhid. Wah, ini sudah kembali Pak, kembali ke ikhlasan. Padahal kan mengorbankan. Ternyata hatinya itu belum dikorbankan. Betul. Siap. Jadi gini, Pak. Ketika tadi itu sudah. Nah, ini sekarang kadang-kadang kemarin itu ada celutukan-celutukan. Wah, korban rendang kuwi bid'ah. Ora ono ning zaman Nabi. Oh, gak ono. Gojek-gojekan saya itu ya zaman Nabi memang yang pengalengan gitu. Itu pendapat Pak Iwan gimana seperti itu, Pak? Iya, jadi memang pernah suatu masa itu Rasulullah melarang adanya penyimpanan daging kurban. Itu ketika masa mungkin paceklik atau apa ya, karena nyatanya setelah ekonomi umat Islam zaman Rasulullah itu mampu, kemudian dibolehkan menyimpan. Itu dasar pertama. Oh, berarti penyimpanan dibolehkan ketika saat itu sedang tidak paceklik. Kemudian berarti kemanfaatannya kalau metodenya didendeng, direndang, dikaleng, diabon, itu metode sudah gitu. Intinya Rasulullah membolehkan. Jadi ini memang lagi ada tren baru ya, dikit-dikit bid'ah gitu. Saya yakin yang bilang bid'ah itu suruh jawab pengajian Ahad pagi itu bid'ah atau tidak, itu ya rada mumet gitu. Kalau kan konsep bid'ah yang salah kaprah itu segala hal yang agama belum ada di zaman Rasulullah maka bid'ah. Saya mau tanya, pengajian itu hal agama enggak? Pasti hal agama. Maksud dibilang pengajian enggak hal agama. Kemudian Rasulullah pernah melakukan pengajian Ahad pagi enggak? Belum. Berarti yang pengajian Ahad pagi itu bid'ah semua dong. Betul. Kan gitu. Yang biasa bid'ahin pun juga melakukan Ahad pagi. Itu berbahaya. Jadi
Apalagi kalau ditambah-tambah yang biasa melakukan ibadah akad pagi kan Nasrani. Udah nggak Iya, bid'ah betul, lagi itu, sudah meniru-niru kelakuan orang kafir. Hanya orang kafir yang melakukan perilaku orang kafir kan gitu. Ada hadis yang biasa keluar di waktu-waktu Valentine itu. Terlalu gegabah yang menyatakan bahwa rendangmu itu bid'ah gitu. Mereka pasti bingung memisahkan antara urusan agama dan urusan yang bukan agama. Jadi kalau kita punya tokoh tarjih itu Prof. Yunahar Ilyas almarhum, Allah yarham, ya bid'ah itu hanya bisa dihubungkan dengan ibadah mahdhah ya. Jadi sholat, puasa gitu, zakat dan haji gitu. Kalau saya bilang zakat fitri itu enggak wajib, nah itu bid'ah lah. Saya bisa dibilang begitu gitu. Bahkan zakat pun kan juga bisa diistihati. Nyatanya Imam Syafi'i menistihati bahwa kurma, gandum, kismis, anggur, makanan pokok. Saya juga nggak tahu apakah anggur dan kismis itu zaman Rasulullah itu makanan pokok, tapi nyatanya Imam Syafi'i menyatakan bahwa makanan pokok untuk zakat pertanian itu. Tetapi kemudian apakah petani sawit yang kaya raya merdeka dong? Betul. Kan itu pun masih bisa diistihati dan nggak bisa dilabeli sebagai bid'ah gitu. Makanya menurut saya terlalu gegabah ya orang yang biasa berbicara tentang bid'ah, tetapi kita juga tidak perlu mendasarkan peribadatan itu dari penilaian seperti itu gitu. Karena khilafiyah itu tidak bisa sebagai dasar kita melakukan hal baik atau kemudian meninggalkan hal yang baik. Namanya juga khilafiyah gitu. Yang repot itu sudah seperti itu, korban dipamerkan. Nah, itu sering malah nggak jadi pembahasan. Padahal menurut kita kenapa kebermanfaatan korban itu jadi minimal, ya karena kemudian muncul bermegah-megahan itu. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini beberapa kita ketika ketemu orang juga kan kadang-kadang mereka masih saklek dengan pendapat saya pokoknya kurban harus nonton, harus nonton penyembelihannya. Secara otomatis kan melihat hewannya Pak. Sedangkan ikut rendang itu kan ya tidak mungkin kawan, kita tidak mungkin ke Bali sana melihat secara langsung. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi sunnah itu kan tidak tunggal ya Mas Roni ya. Sunnah itu tidak tunggal. Memang disunahkan untuk melihat, itu ada hadisnya. Tetapi menolong orang lain itu juga jangan dianggap bukan sunnah. Jadi kenapa Muhammadiyah itu sangat lekat ya dengan Al-Ma'un itu karena Kiai Dahlan tuh mengingatkan bahwa agama itu juga ada yang menipu. Para pelaku agama itu juga ada yang tipu-tipu. Gitu. Jadi araitalladzi yukadzibu biddin, tahu nggak siapa yang Islamnya itu cuman tipu-tipu, cuman bohong-bohong sehingga dibilang pendusta agama itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi dia tidak memenuhi hak-hak anak yatim dan tidak membantu orang miskin. Itu pendusta loh, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun siam Ramadan, walaupun naik haji, dua kriteria ini tidak terpenuhi, bohong deh. Clear. Kiai Dahlan tuh surat pertama yang diajarkan ke murid-muridnya itu Al-Ma'un. Karena dari 3 ayat pertama aja clear. Islamnya bohong-bohongan itu. Masih ditambahi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamnaun al-ma'un. Lo kita itu sholat itu kadang ya capek betul. Habis lembur, pulang sampai rumah jam 2, jam 3, setengah 5 sudah bangun subuhan. Kayak gitu kok malaikat datang, fawailul lil musallin, cilaka orang yang sholat. Karena satu, lupakan sholatnya. Masih butuh penilaian orang. Terus itu tadi kan, riya itu kan butuh penilaian orang. Wa yamnaun al-ma'un, dan nggak mau ajak-ajak memberikan barang yang bermanfaat. Al-Ma'un itu artinya kan barang yang bermanfaat. Jadi memang karakter Al-Ma'un itu menuntut umat Islam memberikan yang terbaik, hasil maupun dampaknya.
Ibadahnya itu harus menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tidak cuma itu Mas Roni, sudah melakukan mana yang terbaik plus harus aja. Itu syarat supaya tidak dibilang cilaka sholatnya gitu loh. Betul. Kita kan harus melogika. Kalau sholat saja sebagai ibadah utama yang pertama dihisab besok di yaumul hisab bisa dibilang cilaka, apalagi puasanya, apalagi korbannya, apalagi hajinya, kan gitu loh. Ini kan harus dipahami betul. Maka jangan sampai ibadah kita itu lepas dari al-maun. Bohong itu korbannya, bohong itu hajinya. Nah, kita mendakwahkan bahwa pakai rendangmu ini manfaatnya itu loh, Masya Allah. Duafa bisa nerima di luar momen korban protein hewan. Kapan mereka nerima kayak gitu? Nggak bayangin Mas Roni. Korban bencana, pos-pos pengungsian, banjir terakhir saja itu Semarang. Waktu bulan puasa. Mereka gimana sih tidur di masjid warga itu? Tidur di masjid, bukan masjid Muhammadiyah kebetulan. Kemudian kebetulan temennya Mas Aris, driver Laismu Wilayah, Mas hidup pada ngungsi. Ini sahurnya apa? Kita kirim rendangmu. Sehingga mereka bisa lauk daging sapi siap santap. Meskipun di pengungsian. Walaupun hidup di pengungsian di masjid yang jalannya itu kena air. Kalau nggak di scale up itu korban itu pakai rendang, nggak bisa bayangin Mas, para pengungsi yang kedinginan tidur di masjid itu bisa sahur pakai daging. Gitu kok berpuas diri hanya karena nonton. Yo nggak sebanding, nggak sebanding. Sama-sama sunnah. Nonton itu sunnah, menolong orang lain itu sunnahnya sampai bisa dibilang cilaka sholat kita, sampai bisa dibilang tipu-tipu Islam kita. Gitu. Masya Allah, oke, menarik sekali Pak Iwan. Ya, terus ini Pak Iwan, ini kan tadi kita sudah tanya bermanfaatannya, terus dari syariahnya, dari bid'ah juga tadi kayak gitu. Sekarang ini kan sudah tahun 2024 ya Pak ya. Untuk rendang ini apakah masih sama sih Pak? Ya, jadi rendangnya masih sama di Pronas. Kita kemarin sudah evaluasi yang tahun 2002. Pedesnya minta tambah sedikit. Kemarin dulu ini kayak rendang Jogja ini, kurang pedas. Terus ini kurang gelap lah. Mosok rendang cerah gitu ya. Cerah ini kurang rendang lah gitu. Kayak gitu, itu juga kita benahin. Kalengnya dulu yang sambung 3, kemudian kita perbaiki cuman sambung 1. Betul, Pak. Ini supaya penyimpanan yang lama, benturan itu jauh lebih tahan lagi gitu. Terus kemudian di RPH-nya walaupun sudah sertifikasi halal gitu, juga produknya, jadi sertifikasi halal untuk daging itu macam-macam Mas. Ada yang produknya saja, ada yang sampai RPH-nya. Nah, kita dua-duanya sudah sertifikasi halal. Waktu memantau MUI itu pasti rutin datang. Komisi Fatwa MUI yang selalu untuk memberikan penilaian syariahnya itu juga datang. Itu juga kita sampaikan. Kebersihan selalu kita tingkatkan terus. Vendornya kita tuntut terus untuk meningkatkan kualitas kebersihan di RPH-nya. Jadi kalau produknya insya Allah itu sama dengan tahun kemarin. Termasuk harganya juga ya Pak ya? Harganya masih sama. Jadi untuk tahun 2024 ini valuasi per kalengnya itu masih 50.000. Jadi nanti untuk 2024 atau 1445 Hijriah ini harga per ekor sapinya 21 juta. Untuk 7 orang sohibul korban berarti masing-masing sohibul korban itu 3 juta. Nanti jadi 60 kaleng. Nanti masing-masing sohibul korban masih tetap mendapatkan 20 kaleng gitu. Jadi insya Allah masih tetap, dan kita komitmen 1 sapi itu maksimal untuk 7 sohibul korban. Karena masih majelis tarjih Muhammadiyah
masih arahnya seperti itu. Satu sapi maksimal hanya boleh untuk 7 sohibul korban. Siap. Terus kemarin kan beberapa kali 2 tahun terakhir kalau tidak salah Pak Iwan, itu kan beberapa ketika sudah ikut di kampung misalnya, tapi tertarik tentang kebermanfaatan rendang, habis itu ikut infak daging kurban. Tahun ini apakah masih ada Pak? Masih ada infak daging rendangmu. Iya, infak daging rendangmu. Infak daging rendangmu itu sama, valuasinya juga 50.000. Nanti tolong jangan selisih dari 50.000. Oh begitu. Nanti layismu pencatatan akuntansinya agak bingung gitu. Oke, berarti ini kan kebetulan juga ditonton teman-teman layis yang lainnya juga Iya, Pak ini. jadi gitu. nanti kalau kirim ke wilayah ya tolong genep 50.000. Gitu. Jangan ada yang lebihnya 15.000 atau 25.000 karena ketika kita lebih kan kembali ke daerah pun selisih. Nanti pencatatannya ketika kita lebihkan kita itu juga selesai. Bisa nanti karena infak ya, bisa pakai dana infak umum untuk menambahi atau biasanya teman-teman ambil tak genepi wae gitu. Oke, siap. Berarti tetap kelipatan 50.000 ya Pak ya? Kelipatan 50.000. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan, Masya Allah ini Sama-sama, menarik Mas sekali. Roni. Semoga rendang tahun ini lancar Pak dan semakin banyak manfaat alhamdulillah, untuk yang lainnya juga. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri podcast hari ini, saya minta tolong untuk teman-teman yang melihat podcast ini, ketika ada mungkin ada materi apa yang ingin diangkat, silahkan komentar di bawah ini nanti. Jadi nanti kita kemudian hari itu tahu apa sih pembahasan yang cocok untuk kita bahas di kesempatan podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu pokoknya. Amin. Sampai bertemu di kemudian hari Pak. Sami-sami. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kembali lagi, yang belum subscribe tolong di subscribe, yang belum klik loncengnya tolong diklik, dan komentar positif di bawah ini syukur-syukur juga di share. Insya Allah jadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.